warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, para ikhwah sekalian yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya. Pada malam hari ini kita semua kembali dimudahkan pada bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga rangkaian aktivitas menuntut ilmu yang kita hadiri, yang kita lakukan di malam hari ini, Allah mencatatnya menjadi satu rangkaian aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala limpahan ampunan, taufik, hidayah dan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslihna sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-lailah. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah. Wa kadzalika ana hadzal yaum bi khairin walhamdulillah. Baik ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dari pelajaran 6 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Tepatnya pembahasan kita masih membahas kaidah yang berkaitan tentang penggunaan kata dhanna yang pernah disampaikan pada kita di latihan 10 dari pelajaran 6 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama mengenal apa itu yang dimaksud dengan kata dhanna dalam bahasa Arab. Saya ingatkan kembali pada antum sekalian bahwasanya dhanna itu adalah merupakan fi'il yang memiliki tugas di dalam kalimat menasabkan dua maf'ul bihi. Jadi kata dhanna pasti ada dua maf'ul bihi. Baik maf'ul bihi ini secara langsung maf'ul bi 1, maf'ul bi 2, dua-duanya mansub, atau maf'ul bi secara mahal i'rab. Terkadang tidak terlihat maf'ul binya, tapi tetap saja nanti dalam i'rab dibilang sebagai maf'ul bi yasuddu maf'ulain, begitu ya. Dia nanti disebutkan, kalaupun tidak terlihat secara langsung dua maf'ul binya, pasti nanti akan dibilang menutup dua objek, begitu. Oleh karena itu kata dhanna ini dikenal sebagai fi'il yang menasabkan dua objek, yang dua objeknya adalah asalnya mubtada khobar. Kata dhanna menunjukkan kepada makna syak, dugaan. Makanya artinya adalah saya menduga. Kalau kita menggunakan kata azunnu, semua dugaannya dengan adanya keyakinan sebanyak 75%. Dan terkadang di dalam kalimat kata dhanna ini bisa bermakna yakin. Ikhwafillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita telah bahas bersama secara kesimpulannya bahwasannya kata dhanna
apabila digunakan di dalam sebuah kalimat ada dua cara. Cara yang pertama adalah mubtada khobarnya ketika dimasuki kata zonna, maka mubtadanya langsung menjadi maf'ul bih 1, sedangkan khobarnya menjadi maf'ul bih kedua. Ini cara yang pertama. Cara ini ternyata jarang digunakan, tapi hal ini adalah hukum asal. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali dalam Al-Quran menggunakan cara ini. Di antaranya adalah dalam firman Allah, wa ma adunnus sa'ata qa'imatan. Wa ma adunnus sa'ata qa'imatan. Sa'atanya mansub sebagai maf'ul bih 1, qa'imatan mansub sebagai maf'ul bih 2. Sebagai contoh misalnya as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu indah. Ketika kita masukkan kata azunnu, maka kalimatnya menjadi azunnus sayyarata jamilatan. Contoh lain, misal al-ma'u harun, air itu dingin. Kemudian kita membuat kalimat dugaan. Aku menduga atau mengira bahwasannya air ini panas. Bahasa Arabnya azunnul ma'a haron. Asalnya al-ma'u harun menjadi azunnul ma'a haron. Dua-duanya jadi mansub. Mansubnya satu sebagai maf'ul bih pertama, mansub kedua sebagai maf'ul bih kedua. Contoh lain misalnya al-qalamu jadidun, pena itu baru. Kita buat kalimat dugaan, aku menduga pena itu baru. Jadi kalimatnya azunnul qalama jadidan, berubah. Qalama mansub sebagai maf'ul bih 1, jadidan mansub sebagai maf'ul bih 2. Itu hukum asal dalam penggunaan kata zonna. Namun kita boleh menggunakan kata zonna dengan cara yang kedua. Dan cara kedua ini yang lebih banyak digunakan dalam kalimat, yaitu setelah kita menggunakan kata zonna ditambahkan setelahnya kata anna. Azunnu anna, langsung begitu. Tazunnu anna, yazunnu anna, zonna anna, begitu. Setelah azunnu langsung apa? Langsung anna. Kalau kita menggunakan kata anna, maka hukum kata azunnu seolah-olah hilang, karena kita langsung fokus kepada annanya, di mana anna termasuk dari saudaranya inna yang menasabkan isim dan merupakan khobar. Sebagai contoh, al-ma'u harun, kalau saya tidak gunakan anna, azunnul ma'a harun gitu. Tapi kalau saya pakai anna, azunnu annal ma'a harun. Jadi langsung kita fokusnya ke annanya. Saya ulang lagi, al-qalamu jadidun, pena ini baru. Kalau saya ingin buat kalimat dugaan tanpa anna, azunnul qalama jadidan. Tapi kalau kita gunakan anna, azunnu annal qalama jadidun. Qalama mansub karena sebagai isim anna, jadidun marfu sebagai khobar anna. Nanti dalam kalimat i'rab dibilang anna ismuha wa khobaruha fi mahalli nasbin yasuddu masaddal maf'ulain, begitu. Dia kata anna isinya dan khobarnya menjadi satu maf'ul bih ya, yang menuntut dua objek, begitu. Sebagai masdar muawwal, maaf saya ulang, sebagai masdar muawwal yasuddu masadda maf'ulain. Masdar muawwal yang menutup dua objek. Nah, masdar muawwal itu apa? Sementara ini antum kenal dulu aja seperti itu cara i'rabnya. Karena masdar muawwal nanti insya Allah akan lebih dijelaskan ketika kita belajar tentang penggunaan an-masdariyah, akan lebih jelas. Karena kalau masdar muawwal pakai anna agak lebih sulit untuk mentakwilnya. Muawwal itu dari kata takwil, ditafsirkannya seolah-olah seperti masdarnya, begitu.
Ya, takutnya saya membingungkan antum, maka untuk istilah itu nanti akan lebih jelas dipahami ketika kita belajar mengenal tentang masdar muawwal. Saya pernah menulis tentang masdar muawwal di pelajaran 5. Nanti antum bisa lihat. Masdar muawwal ada 3 bentuk. An, fi'il dan fa'ilnya. Anna, isimnya dan khobarnya. Dan terakhir adalah ma, isim ma dan khobar ma. Bisa nanti dilihat kembali. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan lebih jelas ketika kita belajar masdar muawwal. Baik, saya ulang kembali, ikhwah fillah rahimanillah wa yakum jami'an. Dalam menggunakan kata azunnu ada berapa cara bisa kita gunakan? 2. Cara yang pertama ini hukum asal, mubtada'nya jadi maf'ul bi 1 mansub, khobarnya menjadi maf'ul bi 2 mansub. Ada cara yang kedua, ini yang lebih sering digunakan setelah azunnu pakai apa? Pakai anna. Setelahnya isim anna, nanti khobarnya jadi khobar anna. Kalau ditanya mana maf'ul bihnya, jawabannya anna, isimnya dan khobarnya namanya masdar muawwal yasuddu masaddal maf'ulain. Masdar muawwal yang menutup 2 objek. Kenal itu dulu. Insya Allah ketika antum belajar masdar muawwal akan lebih paham apa maksud istilah itu. Karena kalau saya jelaskan sekarang, saya harus jelaskan dulu ke antum masdar muawwal. Yang kedua, apa istilah yasuddu masaddal maf'ulain? Kenapa menutup 2 objek? Jadi perlu 2 penjelasan. Takutnya nanti kemana-mana, jauh melebar. Maka untuk sementara pahami dulu istilahnya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi. Nah, kalau belajar masdar muawwal. Baik, saya ulang kembali. Misal, waalaikumsalam, tafadhol, masya Allah. Misal kita ingin bilang al-babu maftuhun. Apa arti al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Sekarang kita ingin buat kalimat tugaan. Aku mengira buntu itu terbuka. Kalau tanpa anna gimana? Azunnul baba maftuhan. Dua-duanya masuk. Tapi kalau pakai anna, azunnu annal baba maftuhun. Karena khobarnya anna. Nggak ada maftuhin. Di maftuhin itu terjadi teman-temannya Laisa dan Kana. Anak kan musuhnya, bedanya. Sebenarnya ada enak begitu. Karena lawannya, Ana menasokan isim merawan khobar. Laisa dan saudara-saudaranya apa itu tugasnya? Merofakan isim menasobkan khobar. Kebalikannya, seolah-olah apa? Bermusuhan. Karena lawannya, ya, yang menggunakan bi itu terjadi pada Laisa. Ya, tapi kalau Ana tidak ada bi, tidak menggunakan. Bisa dipahami ikhwah ya? Beginilah. Baik. Sekarang kita akan jawab terlebih dahulu soal yang saya berikan kepada antum sekalian. Ya. Itu soal yang ada di 2 halaman sebagai tugas buat antum di rumah, di mana saya meminta kepada antum untuk memasukkan pada kalimat ini kata azunnu dengan 2 cara. 1 menggunakan anna, yang kedua tanpa menggunakan anna. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan pada antum sekalian, jumlah ismiyah khobarnya itu ada 4. Jumlah ismiyah khobarnya ada 4. Sebagai contoh, misal at-thalibu mujtahidun. Pelajar itu kenapa nih ikhwah? Rajin. At-thalibu mubtada, mujtahidun khobar. Namanya khobar mufrad. Ini ya. Inilah yang terjadi kalau seandainya kita gunakan azunnu secara langsung, dua-duanya mansub. Azunnu terus gimana? At-thaliba terus mujtahidan. Maf'ul bi 1 mustahidan, maf'ul bi 2. Kalau pakai anak, azunnu anna thaliba mujtahidun. Karena kita fokusnya ke anak. Isim anna nanti khobar anna. Yang kedua, khobar itu ada khobar syibhul jumlah.
At-thalibu fil fasli. Apa artinya? Pelajar itu di dalam kelas. Mubtada at-thalibu fil fasli khobar. Kalau khobarnya syibul jumlah, maka nanti ketika antum gunakan kata azunnu tanpa anna, yang terlihat mansubnya hanya satu. Jadi gimana kalimatnya? Azunnu thaliba terus fil fasli, tetap ya, tidak jadi mansub karena ada apanya? Ada fi. Nanti ini disampaikannya dalam kalimat fil fasli jar wa majrurun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sani, itu dibilangnya. Jar majrur menempati nasab aja sebagai maf'ul bihi sani. Jadi saya sampaikan, kalau khabar syibul jumlah tidak terlihat mansubnya, nggak boleh dimasukkan. Sama dengan kalau antum gunakan anna gimana? Azunnu anna thaliba fil fasli. Jadi kalau khabar syibul jumlah pakai anna atau tidak pakai anna sama. Paham ya? Karena khabarnya ada apanya nih? Ada fi-nya. Demikian pula kalau seandainya khabarnya jumlah fi'liyah atau ismiyah. Misal at-thalibu zahaba ilal masjidi. Pelajar itu pergi ke masjid. Mana khabarnya? Zahaba. Khabar jumlah fi'liyah, bentuk fi'il. Kalau seandainya khabarnya adalah fi'il, maka demikian pula penggunaan kata azunnu pakai anna dan tidak pakai anna sama. Karena khabarnya berbentuk fi'il. Gimana jadinya? Azunnu at-thaliba. Kalau pakai anna, azunnu anna thaliba, begitu sama ya. Lanjutannya zahaba ilal masjidi. Aku mengira pelajar itu telah pergi ke masjid. Ini maf'ul bi 1, maf'ul bi 2-nya tidak terlihat dalam bentuk mansub, hanya dibilangnya nanti fi mahalli nasbin, begitu istilahnya. Fi mahalli nasbin. Jadi yang terlihat mansub yang mana nih, ikhwah? Ketika khobarnya ini khobar mufrad saja. Mufrad itu maksudnya ketika bukan kalimat atau syibul jumlah. Paham ya? Kalau khabarnya berupa anak kalimat seperti jar majrur atau berupa fi'il atau jumlah ismiyah, maka maf'ul bih kedua tidak terlihat tanda mansubnya. Hanya dibilang fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Apa namanya? Fi mahalli nasbin, menempati tempat nasab. Begitu ya. Barakallahu fikum, semoga dipahami. Langsung saja sekarang coba jawab soal yang diberikan. Wah, sulit juga ya ternyata, Masya Allah. Baik, atasnya sudah saya tidak hapus ya. Berat tidak? Ya. Masya Allah. Saya juga nyata ini. Saya ganti aja deh. Bisa kalah harus. Buat itu permanen kali itu. Ya. Al-mudarrisu dakhala ghurfatal mudiri. Silakan masukkan azunnu dengan dua cara ya Muhdir. Adunnul mudarisa dakhala ghurfatal mudiri. Bagus, Masya Allah.
Azunnu al-mudarrisa dakhala ghurfatal mudiri. Barakallahu fikum. Mumtaz. Kalau pakai anak coba. Adunnu annal mudarisa dakhala ghurfatul mudiri. Ulang. Azunnu annal mudarrisa Dakhala ghurfatal mudiri. pakai anak. Tadi ghurfatu atau ghurfata? Karena jawabnya ghurfatu, Ustaz. Kenapa ghurfatu? Karena pikir itu khobarnya. Ya betul kan, ini yang saya khawatirkan ya. Benar. Ketika antum menggunakan anna, pasti berpikirnya oh cari khobar anna. Nah, maka kita harus ketahui dulu sebelum dimasukin kata azunnu, kita pahami dulu kalimat asalnya. Al-mudarrisu dakhala ghurfatal mudiri. Di sini khobarnya yang mana khobarnya? Dakhala sebagai khobar bentuk fi'il. Ketika khobarnya bentuk fi'il, maka antum paham ini di sini. Khobar dalam bentuk fi'il, ya. Khobarnya tidak berubah harokatnya. Harokatnya tetap dibaca dakhala. Kenapa? Karena fi'il madi itu mabni, sehingga tidak mempengaruhi setelahnya. Ghurfata ini dibaca fathah disebabkan karena tidak ada fi-nya. Dibuang fi-nya. Ketika ada fi-nya dibaca dakhala fi ghurfati. Kalau nggak ada fi-nya, dakhala ghurfata. Nah, sehingga ghurfata di sini maksud bukan karena maf'ul bisaninya, bukan. Tapi karena apa nih? Dihilangkan fi-nya. Khobarnya ada di sini dakhala. Ya, sehingga karena khobarnya fi'il, mau pakai anna atau tidak menggunakan anna, bentuknya sama. Azunnu annal mudarrisa ghurfatal Azunnu annal mudarrisa dakhala ghurfatal mudiri. Kalau pakai anna, azunnu annal mudarrisa dakhala ghurfatal mudiri. Sama, tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena khobarnya berbentuk fi'il. Saya sampaikan. Kalau khobarnya fi'il, maka tidak ada perbedaan. Tetap digunakan seperti itu. Baik itu fi mahali nasbin atau fi mahali ar-rafa. Apa artinya azunnul mudarrisa dakhala ghurfatal mudir? Apa artinya amudin? Saya menduga guru tersebut Ya. masuk ke kamar kepala sekolah. Ya, bukan kamar ya, dia Ruangan ya Ustaz. ruangan kepala sekolah. Kalau kamar nanti hujrah lebih tepatnya. Ya, hujrah. Baik, ya, masuk kamar aja sih. Ya, masuk ruangan ya kepala sekolah. Ya, barakallahu fikum. Ini sama seperti yang antum buat di WA itu. Ya, azunnu ya annaka tahmilu, ya antum bawa itu tahmilu ahmar tabuk gitu ya. Itu sama bentuknya. Kenapa? Karena khobarnya bentuk fi'il. Tidak ada perubahan. Pokoknya kalau khobarnya fi'il, maka tidak ada perubahan harokat. Ya, tidak ada perubahan harokat. Baik, barakallahu fikum ya Muhdian. Lanjut dalam Islam. Isnan azunnul komisona Dibaca soalnya dulu. Maaf. al komisonu Bukan al kumsonu. Kumson ini adalah jamak dari kata komis. Ulang lagi, al kumsonul lati. al kumsonul lati amamal gosalati Bagus. wasakhotun Bukan. wasikhotun Asan wasikhot, ya jadinya wasikhot. Wasikhotun. Asan. Ulang lagi, al kumsonul lati amamal wasalati wasikhotun. Ulang. al kumsonul lati amamal gosalati wasikhotun. Iya. Nah, sebelum antum masukkan azunnu, antum harus apa dulu? Cari mubtada. Cari dulu mana mubtada khobar. Karena itu yang nanti jadi maf'ul bi 1, maf'ul bi 2. Mana coba mubtadanya? al kumson Betul. Khobarnya? wasikhotun. Benar. Berarti khobarnya khobar mufrad ya. Nah, Kalau khobarnya mufrad berarti ada perubahan. Ya, silakan masukkan azunnu.
Azunnul kumsonal lati amamal ghasalati wasikhatan. Ini asan, bagus. Azunul kumsona allati amamal ghassalati wasikhatan. Bagus. Kalau pakai anak Azunnu annal kumsonal lati amamal ghasalati wasakhatun. Wasikhatun. Asan. Azunnu annal kumsona allati amamal ghassalati wasikhatun. Tetap dalam keadaan dhammah ya. Karena sebagai apa kedudukannya? Khobar. Iya, sebagai khobar anna. Ini bisa berubah muhtir ya. Karena khobarnya mufrad. Ya, bukan khobar syibul jumlah atau khobar jumlah. Asan, terjemahkan. Aku mengira kemeja-kemeja yang di depan mesin cuci bersih. Bukan bersih, itu malah Kotor. kotor. Kalau bersih nazifah, wasikhah Kotor. Iya. Pakai anda juga sama ya. Secara terjemah sama. Cuma terkadang dalam bahasa kita ketika ada anda itu diterjemahkan dengan aku mengira bahwasannya. Ya, itu karena penerjemah ya fokus kepada kata ananya. Sebetulnya tanpa ada bahwasannya pun tidak mengapa. Ya. Kenapa? Tidak perlu diartikan sama. Ya azunnu annal kumsana allati amamal ghassalati wasikha. Aku mengira ya pakaian-pakaian yang ada di depan mesin cuci itu kotor. Cuma karena ingin mengartikan bahwasannya pada kata anna, ya boleh-boleh saja. Ya, padahal anna ini juga sebetulnya bermakna sesungguhnya. Ya. Begitu ikhwan. Ini juga yang menjadikan sebabnya terkadang kata zonna ini bisa menunjukkan makna yakin, tidak bermakna syak. Kenapa? Karena ada anna yang menunjukkan makna taukid. Yazunnu annahul firaqa, gitu ya. Atau misalnya yang lebih berfirman alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yazunnuna annahum. Di sini kata zonanya bermakna yakin, bukan bermakna menduga. Ya. Atau yang dalam surat Al-Qiyamah tadi yang saya bacakan, wa zanna annahul firaq. Dan dia mengira bahwasanya tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongannya, annahul firaq, bahwasanya hal itu menjadi hari perpisahan dengan ruh dengan jasadnya. Wa zanna annahul firaq. Zanna di sini bermakna yakin. Ya, keyakinan, bukan bermakna menduga. Atau yang tadi wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang beriman itu mereka meyakini, bukan menduga, tapi mereka yakin. Mereka yakin bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, atau mulaqu akan bertemu dengan Rabb mereka. Wa annahum ila rabbihim rajiun. Wa yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim. Nah, kata mulaqu rabbihim di sini bertemu dengan Rabb mereka, yazunnunya diartikan dengan apa? Dengan mereka yakin, bukan menduga. Kenapa bisa diartikan yakin? Karena itu ada apanya? Ada anna yang menunjukkan makna keyakinan. Begitu ya. Tapi kalau tidak ada anaknya, itu sudah menunjukkan bahwasannya bermakna ragu. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik, dilanjutkan. Rokam salasa. Salasa. At-tulabu wa talibatu fil qa'ati. Mana mubtadanya? At-tulabu. Khabarnya? Fil qa'ati. Benar, fil qa'ati. Ini khabar apa namanya? Syibul jumlah. Kalau khabar syibul jumlah, maka tidak ada perubahan harokat. Yuk silakan masukkan zonna azunnu. Azunnu tullaba wa talibati fil qa'ati. Asan.
Azunnu tullaba wa talibati. Bagus ini, Masya Allah. Iman. Kenapa talibati kasrah? Karena mansubnya dengan Benar, karena jamak muannas salim masuknya dengan kasrah. Bagus, Masya Allah. Kalau pakai anak, tafadhol. Masya Allah, bagus sekali. adunnu anna tullaba wa talibati fil qa'ati. Bagus, Masya Allah. Azunnu anna tullaba wa talibati fil qa'ati. Jadi kalau khobarnya syibul jumlah atau khobarnya jumlah fil, ya pakai anna atau tidak pakai anna sama ya. Cuma kalau pakai anna terkadang bisa menunjukkan mana yakin ya, karena ada anna juga mana taukidnya. Azunnu anna tullaba wa talibati, sama ini ya, fil qa'ati. Terjemahkan tafadhol Iman. Aku menduga para pelajar laki-laki dan para pelajar perempuan di dalam qa'ah, dalam aula. aula. Ya, qa'ah bermakna aula, ruangan yang besar. Jadi bisa menampung orang banyak. Itu namanya qa'ah. Bahasa kitanya aula. Kan jadi seperti kontradiksi ya. Kalau kita terjemahkan aku menduga sesungguhnya gitu ya. Menduga kok jadi sesungguhnya, sesungguhnya kan yakin. Ya, makanya di sini anna dibilangnya bukan anna sebagai taukid, tapi anna sebagai anna masdariyah. Karena anna itu memiliki beberapa makna. Ada anna tafsiriyah, ada anna taukid ya, sebagai temannya inna, dan juga ada nanti anna namanya anna tafsiriyah. Bingung ya? Nggak tahu ya? Sama nyebutin aja, mudah-mudahan antum yang penasaran bisa lihat ke kamus nanti. Apa ya tadi nggak tahu Ustaz. Tapi insya Allah nanti semuanya ada ya, dijelaskan. Begitu ya. Ya Ustaz, kalau at-tulaba kan dia subjeknya dua Ustaz, mutadanya dua Ustaz. Mubtada dua, nggak mungkin mubtada dua, mubtada satu. Setelahnya apa namanya? Wa talibati Kemarin saya maktuf, atau kan ada wawunya. Ya, jadi mubtadanya satu aja. Ya. Setelahnya setelah wawu namanya ma'tuf, atau biasa dibilang atof begitu ya. Karena ada huruf atofnya. Atof itu tugasnya ngapain ma'tuf itu? Mengikuti kata sebelumnya. Begitu. Jadi mubtadanya hanya satu. Begitu? tapi dia kasroh gitu Ustaz ya. Apanya kasrohnya? At-tulaba wa talibati. Nih ya, talibati kan dia ma'tuf ini ya. Ma'tuf itu apa ya ma'tuf tugasnya? Mengikuti sebelumnya. Sebelumnya kan mansub ya. Ya mansub. Nah talibat juga mansub, cuma beda tandanya. Tulab masuknya dengan fathah, sedangkan talibati masuknya dengan kasroh. Karena jamak muannas salim nggak ada fathah, nggak ada. Antum kasih fathah lagi. Iya. Ya berarti kurang tepat ya. Jamak muannas salim tidak punya tanda fathah. Dia hanya punya dhammah dan kasroh. Hanya punya dhammah dan kasroh. Dhammah itu adalah ya apa namanya? Takhta tertinggi. A kedua, I paling rendah. I. Anda turun ke bawah. Jamak muannas salim tidak punya fathah. Karena ketika dia ditinggikan, kemudian disakiti kasroh dan nggak bisa dia baca menjadi fathah. Iya benar. Sesuai tabiatnya dalam bahasa Arab. Cocok banget. Iya cocok ya. So saya benar kalau udah kasroh, coba bisa fathah nggak? Susah ya. Panggilnya susah. Ya udah dinaikkan, diturunkan, mau naik lagi nggak bisa. Makanya nggak ada fathahnya. Itu istilahnya, filosofinya. Kenapa nggak punya fathah? Ya, suka dibuat seperti itu. Ya, ini bukan saya menyampaikan ya, tapi sebagai ulama biar memudahkan saja. Ya, filosofi seperti itu. Sebagaimana disebutkan bahwasanya ya wanita gampang berubah-ubah karena imro'atun misalnya. Nanti kalau sendiri ada almar'ah, jamaknya nisa. Udah beda-beda. Kalau laki-laki rojulun, jamaknya
Rijalun, tidak ada perubahan ya. Begitu ikhwah. Nah, tadi pertanyaan antum ya, diingat bahwasanya jamu muannas salim apa? Tidak punya fathah. Tadi filosofinya biar mudah dihafal ya. Jangan ada jatuh, susah banget. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Dilanjutkan ba'dahu. Siapa lanjutannya? Ya, Asaf tafadhol. Ya, dulu ya. Waktu yang 4, silakan. Antunna qalibatun jududun fi hadzal masjid. Bagus, antunna thalibatun jududun fi hadzal masjid. Saya pernah berikan soal ini pada beberapa kelas ya. Biasanya banyak yang salah. Mudah-mudahan antum nggak salah. Biasanya saya sampaikan. Antum udah ngerjain kan ya? Sudah ya. Coba nanti salah. Coba mana mubtadanya? Sopan. Antunna, bagus, sudah tahu mubtada. Khabarnya? Qalibatun jududun. Khabari thalibatun, bagus. Coba masukkan azunnu yang tidak pakai anak. Adunnu kunna. Iya, terus Qalibatin jamil jududan masya Allah. fi hadzal masjid. Masya Allah, mumtaz, luar biasa ini sopan, mumtaz. Azunnu kunna thalibatin. Kenapa thalibatin kasrah? Tadi itu. Iya. Kenapa thalibatin kasrah? Iya, maksudnya dengan kasrah ya, dia nggak punya tanda fathah ya. Thalibatin karena sebagai maf'ul bi tsani ya, maf'ul bi tsani. Baik, kalau pakai anna, coba kalau pakai anna. Adunnu annakunna qalibatun jududun fi hadzal masjid. Itu dia. Azunnu anna kunna thalibatun, karena dia khobarnya anna. Ya, bagus, masya Allah, Sofwan, mumtaz. Thalibatun jududun fi hadzal masjid, masya Allah. Tarjim apa? Tafadhol ya Sofwan, tarjim. Aku menduga pelajar-pelajar perempuan yang baru di masjid ini. Betul, aku menduga para pelajar, bukan itu. Aku menduga kalian, ada kaliannya kan? Aku menduga kalian adalah para pelajar baru di masjid ini, karena mubtadanya ada di antun kalian. Aku menduga kalian pelajar baru di masjid ini. Mumtaz, bagus. Ada yang salah gak? Kayaknya Afikri yang biasa suka salah. Oh iya. Jangan-jangan tolibatan lagi nih. Tolibatin ya, gak ada kata berotaknya. Ya, barakallahu fikum. Lanjut rakam khamsah. Siapa gilirannya? Deni. Silakan Deni. Iya, pintu mudiril jadi Bagus. Iya, bintul mudiril jadidi. Jadidinya ngikutin mudir. Bukan jadi du ya. Jadidi naat buat mudir. Mana mubtadanya Deni? iya Khabarnya pintu Ahsan. Khabarnya adalah kata bintu. Yuk masukkan kata azunnu. agunuha bintal mudiril jadi Bagus ya. Kata hiya menjadi ha karena domirnya menjadi maf'ul bi bersambung. Azunnuha bintal mudiril jadi binta karena maf'ul bi tsani. Ya, kalau pakai anna safadhol. agunu annaha bintul mudiril jadi Ahsan, seperti itu. Azunnu annaha bintul mudiril jadi. Masya Allah. Tarjim ya Deni. aku menduga dia adalah anak perempuannya kepala sekolah yang baru. Iya, sama ya artinya, tidak usah terjemahkan lagi. Itu keduanya sama, artinya aku menduga dia adalah anak perempuan kepala sekolah yang baru. Masya Allah. Jadi bintunya dia domah karena kedudukannya sebagai khobar anna. Begitu ikhwah, bisa dibedakan nih dua caranya ya. Bisa pakai anna, bisa juga tidak menggunakan anna. Cuma jangan lupa kalau tidak pakai anna jadi dua objek. Kalau pakai anna kembali ke hukum isim anna khobar anna. Bisa dibedakan ya. Ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang soal untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tarjim hadhil jumala bil lughatil arabiyyati mustamilan fi'la dhanna. Terjemahkan kalimat-kalimat ini dengan bahasa Arab menggunakan fi'il dhanna.
Ya harusnya bukan bi ya, tapi ilal lughatil arabiyyah, itu lebih tepatnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab, musta'milan fi'il zonna, dengan menggunakan kata zonna. Nah sekarang saya ingin menggunakan zonnanya tidak hanya azunnu, tapi coba gunakan pada yang lain sesuai dengan yang sudah pernah diberikan ya dalam catatannya atau ya. Silakan nomor 1. Aku menduga anak-anak masuk sekolah di tahun depan. Yuk Ahalis. Zonantul aulada yakhulul madrasata fil sanatil qadimati. Masya Allah, bagus ini. Ya, zonantul aulada. Berarti ini aku tadi menduga. Ini sudah tadi ya. Kalau azunu mudore berarti sedang menduga. Azunul aulada, lanjutannya gimana? Dakhulul Betul. madrasata Dakhalul madrasata fis sanatil sanatil qadimati. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, bagus ini. Haris, luar biasa ya. Boleh pakai anna, boleh tidak. Antum pilih sendiri ya. Udah tahu caranya, cukup satu saja bagus. Zanantul aulada dakhalul madrasata fis sanatil qadimah. Ada yang buat kalimat berbeda? Silakan tafadhol ya Dedi. Agunnul aulada yabda'una dirasata fil 'amil qadimi. Boleh enggak? Boleh. Yabda'una. Yabda'una dirasata. Yabda'una dirasa berarti mulai belajar. Ini kan masuk sekolah ya. Bisa dimanai sama enggak? Iya, boleh saja sih ya. Yabda'una artinya mulai belajar. Masuk sekolah berarti bisa jadi masuk belum belajar. Baru apa biasanya? Masuk ya biarnya halal bihalal. Kalau misalnya habis apa? Habis lebaran ya. Atau misalnya orientasi siswa ya. Jadi lebih umum kata yadkhulunal madrasah. Ya, kalau yabda'una dirasah itu dia memang betul-betul sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Itu aja bedanya. Walaupun memang bisa dimaknai dengan itu, tapi lebih khusus yabda'una dirasah. Begitu ya. Ba'dal fil amil qadim, bagus ini. Am sama sana sama. Fil amil qadim wa sanatul qadimah sama. Asanta ya ini. Boleh karena juga sama. Ya. Nah juga Apa antum apa? berbeda kan. Zonantu annal aulada Ya. zahabu ilal madrasati. Zahabu. Kalau zahabu pergi ke sekolah. Fil 'amil musfidi. Fil amil mukbili. Boleh amil mukbili gak sama. Cuma antum menggunakan zahabu berarti ya semua pergi ke sekolah ya, pergi. Dia nggak masuk. Cuma begitu. Gak masuk begitu tapi gak masuk. Pergi ke sekolah. Di luar. Nah, tahu pergi mau apa? Mau main bola atau mau ke sekolah. Kayak bola Jempol. Jadi satu kotak nih. Jadi masuk memang lebih ada dakhola ya dulu ya. Dakhola. Ya. Kalau zahabu pergi artinya. Jadi lebih umum lagi nih kalau pergi. Tadi kalau Denny lebih khusus mulai belajar. Ya dakhalul madrasah umum, antum zahabu lebih umum lagi. Karena pergi belum tentu masuk kan ya, baru pergi ke sana nggak tahu ngapain gitu. Kena berontak gitu. Gak dapat uang jajan. Tapi percobaan bagus Masya Allah, barakallahu fikum. Ahsan. Ya lanjut silakan. Ba'dahu Abdul Qawi, kami menduga ujian di bulan depan. Dan memang benar ini, ujian di bulan depan insya Allah 4 sampai 6. Karena pelajaran 6, pelajaran akhir kita akan ujian 4, 5, 6. 5 nggak masuk. Awal bulan kita sudah ujian. Karena pekan depan kita kaidah terakhir. Apa minggu depan ya, kaidah terakhir. Ya, berarti akhir bulan ya. Masih ada nggak? Masih bulan ini ada berapa minggu sih? Pokoknya kita 2 kali lagi. Ya, ini bulan depan benar kan kita merojah dulu sebenarnya. Ya. Silakan tafadhol ya alhamdulillah. Kami menduga ujian di bulan depan. Nazunu al-imtihana fi syahril qadim. Jamil. Nazunnu al-imtihana. Ini karena tidak pakai anna ya.
Ya. Masuk imtihan. Pakai anna juga sama. Nazunnul imtihana fi syahril qadim. Masya Allah, mumtaz. Bagus ini antum bisa membuat kalimat semua, masya Allah. Ya lanjut, masya Allah nih jawaban-jawabannya bagus-bagus. Ya, Zonana boleh nggak? boleh. Cuma bedanya kalau zonanna kami telah menduga. Tadi kami udah duga tuh ujian di bulan depan. Ternyata enggak. Ya besok ternyata begitu misalnya. Karena zonana kan madi. Kalau nazunnu kami saat ini sedang menduga. Bedanya itu. Kalau zonana kami tadi duga, tadi menduga. Sekarang sudah yakin gitu. Kalau pakai madi. Tapi kalau nazunnu sekarang kita masih menduga. Paham bedanya nih? Iya. Di Al-Quran juga demikian. Atau perhatikan nanti ada zonna, ada yazunnu. Kalau zonna dia tadi menduga. Tapi kalau yazunnu saat itu atau saat ini, di saat ini dia menduga. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Contoh ya, biar mudah dipahami. Saya menduga hari ini panas. Azunnu annal ma'a haron. Aku duga saat ini airnya panas. Saya nggak yakin ini panas atau dingin. Tapi kalau misalnya saya udah yakin nih, pas saya pegang, oh dingin, nggak panas. Saya bilangnya zonantu annal ma'a haron. Zonantu annal ma'a haron. Tadi saya duga air ini panas. Ternyata dingin. Berarti telah menduga gitu. Telah menduga. Tadi saya duga, telah menduga air ini panas. Tapi kalau saya gunakan azunnul ma'a haron. Sekarang saya menduga nih, air ini panas. Berarti saya belum tahu ini air ini panas atau dingin, karena sekarang masih menduga. Tapi kalau saya bilang zonantu al ma'a haron, tadi saya duga air ini panas, nggak taunya dingin. Paham bedanya? Paham bedanya sob? Oh, makanya kayak bengong-bengong gitu. Sudah harus ada telah. Ya. Kalau pakai Betul. Kalau pakai madi berarti telah. Kalau yazuna sedang. Ya, jadi boleh zonana. Berarti kalau zonana tadi saya duga ujiannya di bulan depan. Nggak taunya benar betul. Atau nggak taunya ternyata minggu depan. Ya, begitu. Kalau salah saya dilanjut siapa? Abu Ammar ya? Pada Abu Ammar. Aku menduga kopi di atas meja ini dingin. Zonantu berarti telah menduga ya, boleh. Zonantu Zonantul qahwata 'alal maktabi. Apa alal apa tadi? Al maktabi terus baridatin. Kenapa kasrah? Ada alanya. Baik, yang tepat adalah baridatan. Kenapa? Karena baridatan ini sebagai khobarnya qahwah. Ala semua masuk satu aja, menjazurkan kata setelahnya. Setelahnya nggak ikut lagi. Zonantul qahwata 'alal maktabi baridatan. Makanya agar lebih jelas khobarnya itu ada pada kata barida, ditambahkanlah kata allati dan itu lebih bagus. Zonantul qahwata allati 'alal maktabi baridatan. Tahu sebabnya kenapa baridatan masuk? Karena maf'ul bih yang kedua. Kalau antum kasrahkan karena ada ala ya, maka baridah ini seolah-olah nanti sebagai badalnya. Padahal baridah ini apa? Menjelaskan qahwahnya kan ya? Ya, sehingga dia sebagai khobarnya. Karena dia sebagai khobar, dia masuki kata zonna, kedudukan dia sebagai maf'ul bih tsani. Maf'ul bih tsani dalam keadaan mansub. Antum boleh katakan begini, zonantul qahwata 'alal maktabi baridatan, tapi lebih bagus lagi biar tidak rancu 'alal maktabi, biar tidak menjadi khobar.
maka menggunakan alati itu lebih baik. Zonantul qahwatal lati alal maktabi baridatan. Begitu ya. Ada yang pakai alati? Ada ya? Kalau pakai alati jadi naat bukan? Iya betul. Jadi naat al maktabi mensifati qahwahnya. Qahwah yang di atas meja. Tapi kalau nggak ada alati kan seolah-olah jadi sekitar aja nih. Aku menduga kopi itu di atas meja. Enggak deh. Ternyata bukan di atas meja, di kulkas misalnya. Kan seolah-olah jadi khobar ya. Iya. Makanya biar lebih jelas, agar alal maktabi tidak menjadi khobar, tambahkan kata alati. Kalaupun tidak ada alati boleh. Nanti namanya sebagai hal syibhul jumlah. Istilahnya begitu. Kalau nggak ada alati sebagai hal syibhul jumlah. Baik, untuk mudahnya pakai alati saja ikhwah, itu lebih bagus ya, lebih baik. Zonantul qahwatal lati alal maktabi baridatan. Baik, itu jawabannya. Lanjut silakan Tokom Arba'ah Al-Fikri. Al-Ustazu zonna annani ghaibun Al-Ustazu zonna annani bagus. Annani ghaibun amsi. ahsan. Bagus nih, antum semua udah bisa buat ini. Masya Allah. Luar biasa. Pas kira antum jawab benar ini, Masya Allah. Iya, pas bagus. Al-Ustazu zonna annani ghaibun amsi. Bagus ini. Ustaz ngira saya gak hadir kemarin. Padahal na'am. Padahal lah ya Ustaz, ana hadir amsi. Kalau nggak pakai anak bisa nggak sih? Boleh, gimana coba? Donani. Iya betul. Al ustazu zonnani. Betul. Al ustazu zonnani. Zonnani. Karena domir ana sebagai maf'ul bih. Domir ana sebagai maf'ul bih namanya domir nasab muttasil. Pakainya ni, sama kayak ro'aitumuni. Masih ingat dorobani, ro'ani. Masih ingat tambahan? Maka betul akhi, kalau tidak pakai ana, al ustazu zonnani goiban. Kalau nggak pakai ana, karena sebagai maf'ul bih sani. Al ustazu zonnani goiban amsi. Ini jawabannya 2. Kemudian kayak salah tuh. Karena beda Ustaz. Ya beda kan. Itu malah Ustaz. salah juga. Zonani ana Ustaz. Zonani al ustadu. Zonnani. Zonani al ustadu. Jadi Tulisannya gini. enggak, ustadznya tuh setelah ni. Zonani al ustadu. Boleh itu. Oh, boleh, Ustaz. ya. Zonnani al ustadu berarti pakai jumlah fi'liyah. Oh, boleh gitu Ustaz. Punya Zon. anak doang yang nggak boleh ini kayaknya. Ini boleh ya. Bedanya apa? Kalau ini kan mubtada, khobar. Ya. Fi'il itu boleh ditaruh setelah isimnya, boleh dikedepankan. Kalau dikedepankan berarti dia sebagai jumlah fi'liyah. Zonnani al ustazu boleh. Oh, boleh. Boleh. Sama kayak antum buat begini. Nih, pakai yang hitam mengerikan juga. Ya, mudah-mudahan ini bisa dihapus ya. Punya model. Boleh tuh punya model. Atau boleh buat gini kan? Nih. Dorobani al-waladu. Doroba fi'il, ni maf'ul bi, al-waladu fa'il. Fi'il fa'il maf'ul bi. Boleh juga antum buat al-waladu dorobani. Sama, dipisahkan di ke belakang. Cuma kalau dikedepankan isim, waladu jadi mubtada. Doroba fi'il. Fa'ilnya nggak mungkin waladu lagi karena waladu udah mubtada. Nggak bisa dia megang 2 jabatan. Kecuali Ahwin mungkin megang 2 jabatan. Ya, jabatan di kantor sama di SS. Nggak bisa, satu dia jabatannya udah mubtada nggak bisa jadi fa'il.
Makanya fiilnya fa'ilnya mana? Domir huwa gitu. Karena ini ada punya domir. Apa karena doroba punya domir? Domirnya namanya domir mustatir. Huwa ni-nya sebagai maf'ulun bihi. Mubtada nggak punya khobar, nggak mungkin. Mubtada harus ada khobar, harus ada pasangannya, nggak bisa sendiri. Maka khobarnya mana? Fi'il, fa'il, maf'ul bihi, khobar, jumlah fi'liyah, mubtada. Artinya sama, semua beda susunan. Yang di atas jumlah fi'liyah, yang di bawah jumlah ismiyah. Sama dengan ini. Al-ustazu zonna annani atau al-ustazu zonnani jumlah ismiyah atau dikedepankan fi'ilnya. Zonnani al-ustazu. Zonna fi'il, ustazu fa'il. Ni-nya maf'ul bi satu. Paham? Zonnani al-ustazu terus goiban atau goibun antum? Goiban. Bagus kalau goiban, mumtaz. Sebagai maf'ul bi 2. Goiban amsi. Ini boleh. Barakallahu fiik, Masya Allah. Sekarang tinggal muhdir. Ya. Donnal ustadu. Iya. Zonnal ustazu salah ini kayaknya. Belum. Terus zonnal ustazu Lam doro amsi. lam ahdur Akunya nggak ada ini. boleh itu, Masya Boleh, Ustaz. Allah. Zonnal ustazu salah deh. Salah, kenapa salah? Ya karena mana itunya, maf'ul bi satunya mana? Zonnal ustazu lam ahdur amsi. Nih saya kata dulu ya. Ini pertama antum luar biasa nih. Kita belum belajar lam tapi antum udah tahu lam itu, Masya Allah. Jadi kampus. Ya. Kenapa? Katanya Dari mana? dari kamus katanya. Kamus mana? Alam ahdur. Gak bisa ini. Ini apa namanya? Bagus antum, Masya Allah. Maksudnya udah tahu ada lam. Lam itu tidaknya. Lam ahdur saya tidak hadir. Cuma masalahnya, ini masalahnya di mana sih? Hapus dulu ya. Ini alhamdulillah gampang. Cuma masalahnya nih. Zonna ini kan fi'il nih. Al-ustazu fa'il. Zona itu butuh 2 objek. Mana objek satunya? Objek satunya adalah mubtada. Asalnya mubtada. Ini kan langsung fi'il. Fi'il nggak bisa jadi mubtada. Ini pasti jadi maf'ul bi 2 ini. Maf'ul bi satunya mana? Maka harus tambahkan saya. Zonnani al-ustazu lam ahdur amsi. Tetap harus ada kata apanya? Sayanya. Zonnani. Tetap ini. Kenapa? Biar jadi apa nih? Maf'ul bi 1. Atau kalau pakai anak zonna annani tetap aja. Anak juga butuh mubtada, ya kan? Namanya isim anak. Paham ini? Kemudian iya, kalau diartikan bahasa kita memang iya nih, benar nih, ya kan? Ustadz menduga, ya kan? Saya tidak hadir kemarin, cuma secara kaidah kurang tepat. Ya, kenapa? Karena ingat nih, antum harus dituntut mencari mana maf'ul bi 1 gitu. Maf'ul bi 1 adalah berupa isim, gak bisa fi'il. Maf'ul bi 2 bisa fi'il karena dia asalnya khobar gitu. Paham nih? Tapi maf'ul bi 1 mau nggak mau harus isim. Pertanyaannya fa'il, zona fi'il, mana isimnya sebagai maf'ul bi 1? Coba cari. Lam kan huruf, ahdur fi'il mudhari, ya kan? Ini otomatis udah jadi maf'ul bi 2 ini. Maf'ul bi 1 harus isim. Mana isimnya? Nggak ada, Ustaz. Kayaknya dia mustatir. Mustatir di mana? Mustatir fi ra'si. Di kepala saya, saja dimasukkan di sini. Ya. Kalau dulu saat saya bilang rok suka gitu, apa rok suka, palalu gitu. Bahasa Arabnya rok suka. Terus saya bilang gitu. Ya rok suka ya. Baik begitu ya. Jadi pada tempat ya nggak ada apanya, nggak ada isimnya, ya, nggak ada. Kurang ninya aja. Kemudian lam ahdurnya ada bagus. Sama tambahkan zonnani al-ustazu lam ahdur
amsi. Begitu ya. Nah. Ya, ada lagi yang lain mau mencoba menjawab? Tidak ada ya? Sama semua? Gimana? Ghairu hadir. Gimana coba kalimat sempurnanya dulu? Ustazu annani ghairu hadir. Amshi. Zonnal ustazu talu annani Ghairu hadir. goyro atau goyro? Ghairu. Goyro atau goyru? Kenapa goyro? Annani Ghairu. goyru karena khobar anna. Ya zonnal ustazu annani goyru Hadir. goyrul hadiri. Ya itu masya Allah. Boleh seperti ini. Dan goyru ini adalah ungkapan yang paling mudah bisa kita ungkapkan untuk membuat kalimat lawan kata dari satu sifat. Misal, jadid, apa lawannya jadid? Qadim. Antum lupa goiru jadid. Boleh. Walaupun agak asli, boleh. Bener. Hadir, lawannya apa hadir? Goib. Antum lupa. Pakai laisa ada kaidahnya, ya kan? Lastu hadiron. Kalau udah mentok pakai apa? Ana goiru hadir ya Ustaz. Hukumnya boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi walaupun terkadang asing digunakan. Ya, kecuali dalam beberapa hal. Seperti wadih. Kalau tidak hadir, tidak jelas. Goiru wadih ya Ustaz. Iya, goiru wadih. Iya. Apalagi misalnya apa saya wadih, goiru wadih. Apalagi yang sering itu digunakan. Maujud. Goiru maujud Ustaz. Ya kan? Maujud ada, nggak adanya? Ghairu maujud, maksudnya laisa maujudan. Itu sering digunakannya. Tapi ketika antum nggak tahu lawan katanya, boleh pakai ghairu. Pakai ini boleh. Zonnal usadu annani ghairu hadirin. Sama artinya zonnal usadu annani ghaiban. Biasanya digunakan ketika mentok lupa apa ya lawan katanya hadir. Nggak tahu tinggal pakai apa? Ghairu. Ana paham Ustaz. Kalau nggak paham, Ana ghairu paham Ustaz. Orang paham insya Allah. Dan itu boleh. Tidak salah. Ya. Barakallahu fikum. Boleh ah. Ya. Antum kenapa pakai ghairu? Lupa apa goib? Ayo bener kan? Biasanya kan. Ya goib, ghairu hadir ya. Barakallahu fikum. Ya asa. Bagus, yang penting bisa jawab nih. Bagus, masya Allah. Boleh ah. Abdul Khalid. Kita mengajarkan yang lain ini biar apa? Ketika mentok apalagi ujian ya nanti pakai apa? Goiru. Kalau pakai laisa kan atau mentok apa? Harus kaidah ini ya kan? Laisa kayak goiru nggak ada. Caranya penting mudah ya. Baik, lanjut ikhwah khamsah. Siapa yang dia nanya? Imam. Adhanantum al-lughata al-arabiyyata sa'batan. Azonantum al-lughatal arabiyyata sa'batan. Masya Allah, mumtaz, bagus. Azonantum atau boleh atazunnuna al-lughatal arabiyyata sa'batan. Kalau azonantum berarti masya Allah, kamu tadi duga ya. Kalian dulu menduga bahasa Arab itu susah. Ternyata hilang dugaannya. Masya Allah. Ternyata mudah satunya. Ternyata memang susah satunya. Tadi saya baru duga, sekarang yakin deh satunya. Ya, ini berarti zonantum, azonantum. Apakah kamu dulu menduga? Ini dulu ya. Tapi kalau tajunnun, apakah kalian masih menduga? Bahasa Arab itu sulit, berarti masih menduga. Tapi kalau pakai zonantum, udah nggak duga lagi. Dia sudah ya yakin. Bagus, boleh pakai anna, boleh tidak. Mumtaz. Terakhir, Aisyah menduga tas di toko itu mahal. Silakan nomor 6. Zonnat Aisyatu hakimatan Ya, lati. kayaknya hampir rata-rata semua pakai fi'il madhi ya, masya Allah nih. Mana Baik. perintahnya Ustaz? Emang perintahnya pakai fi'il madhi? Dhanna. Kalau yang pertama kan adunnu. Oh gitu, iya benar sih. Ya nggak apa-apa, betul. Zonnat Aisyah tuh mumtaz. Zonnat Aisyah tuh Hakimatan al-hakibata jamil. alati fil dukani. Mumtaz, pakai alati bagus. Keterangan tempat pakai alati bagus. Alati fid dukani jamil. Gholiyatan. Goliatan, masya Allah, bagus. Saya lihat nih jawaban-jawaban antum menunjukkan antum insya Allah mudah-mudahan paham ini ya. Karena jawabannya rata-rata benar semua ini.
Ini luar biasa kelas ini nih. Biasanya banyak yang salah loh, serius loh. Kerja kelompok. Ya alhamdulillah lah, setidaknya kalau kerja kelompok menunjukkan bagus ini jawabannya, masya Allah. Zonat Aisyah tu al-Hakibat allati fid dukani goliyatan, bagus. Aisyah menduga tas hakibata masuk maf'ul bihi 1, goliyatan maf'ul bihi 2. Bisa dipahami ikhwan insyaallah? Boleh nggak ini Ustaz? Kalau Gimana, Aisyah coba? dulu, Ustaz. Aisyah tuh zonat Boleh. annal hakibata. Boleh. Berarti ada menggunakan jumlah ismiyah. Memang Afif ini spesialis ismiyah. Masya Allah. Makanya ismiyah, isimnya di depan dibanding dengan fi'il. Karena lebih mendahulukan kemanusiaan daripada pekerjaan. Ya kan, benar kan? Isimnya dulu kan, manusia aja, masya Allah. Aisyah tuh, Karena ilmunya sudah tetap di terus Aisyah tuh apa? Zonat. zonat annal hakibata Bagus. fit dukani ghaliyatan. Masya Allah, mumtaz. Bagus lah. Bagus, masya Allah. Kalau khomsah Ustaz, Apa? yang khomsah Hamzah gimana? azonantum annal lughatal arabiyyata sohbatan. Kalau pakai anak, sohbatun. Sohbatun. Karena kan khobar anak. Ya, antum ingat kalau ada anak, khobar anak marfu. Kalau tidak ada anak maka dia mansub. Begitu bisa dipahami. Ada lagi yang lain mau bertanya? Ikhwan, saya minta waktu 5 menit lagi ya. Gak apa-apa ya. Saya mohon maaf banget ya, terlambat kalau orang ngomong betul-betul. Apa? Ya. Kalau Silakan. pakai tazunnu salah ya, Ustaz. Apa? Pakai Tazunnu. dia menduga. Dia menduga pakai tazunnu. Iya. Boleh, berarti Boleh. antum pakai mudhari. Tazunnu Aisyah tuh lanjutannya. Aisyah dulu kan. Oh, Aisyah tuh tazunnu. Terus Al-Hakibata al-hakibata allati allati bidukani bidukani ghaliyatan. goliyatan. Ghaliyatan. Betul, bagus. Boleh. Boleh. Aisyah tuh tazunnu atau boleh tazunnu Aisyah tuh boleh. Tinggal dibalik, berarti pakainya kalau di depannya isim jumlahnya ismiyah. Kalau depannya fi'il pakainya jumlah fi'iliyah. Begitu, sama saja. Boleh ya, antum kedepankan zonanya, boleh di kebelakangkan. Nah, barakallahu fikum ikhwah, bisa dipahami ya tentang kata zona ya. Baik, silakan dibuka dulu seluruhnya ikhwah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita di kesempatan malam hari ini. Ya. Baik ikhwah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi jawaban-jawaban yang saya dengar dari antum sangat baik sekali dari menjawab tentang kata zona. Insya Allah soal yang sampaikan penulis 10 soal ini akan mudah antum kerjakan. Kenapa? Karena penulis menyampaikan kepada kita tentang penggunaan kata zona hanya dengan satu cara, yaitu pakai yang apa? Anna. Kenapa? Karena ini merupakan cara yang banyak digunakan. Baiklah, saya sampaikan, kenapa nggak pakai yang itu Ustadz, ananya dibuang, itu hukum asal. Tapi kebanyakan pakai anna. Persenannya antum lihat kalau di Al-Quran yang pakai anna dengan tidak berbanding 80 banding 20%. Yang pakai anna 80%, kebanyakan antum lihat. Yang tidak pakai anna 20%. Padahal hukum asalnya apa? Tidak ada annanya. Kalau tidak ada annanya gampang i'rabnya, maf'ul bihi 1, maf'ul bihi 2 begitu. Cuma masalahnya kalau antum sudah belajar i'rab yang pakai anna jauh lebih sulit. Karena lebih panjang nanti anna, isim anna, khobar anna, isim anna dan khobar anna, dan annanya masdar muawwal yasudu masdar maf'ulain begitu. Apa itu apa masdar muawwal? Ta'wil itu apa? Itu harus dipahami dulu. Cuma saya nggak mau membahas itu dulu karena nanti dapat membingungkan. Sabar dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti karena ada pembahasan masdar muawwal juga. Mudah-mudahan nanti ada pembahasannya. Sementara nggak saya jelasin dulu, nggak apa-apa ya. Baik. Nah, di sini penulis menyampaikan pada kita iqra al-misalain summa irbit baina kullin minal jumlatain. Bacalah dua contoh, kemudian ikat antara dua kalimat ini mustakmilan anna dengan menggunakan kata anna. Wa'lam, dan ketahuilah anna bahwasannya anna. Wa'lam anna gitu ya. Pahamilah bahwasannya anna min akhwati inna, termasuk saudarinya inna. Dan penulis tidak menyampaikan pada kita zona ini fi'il butuh dua objek gitu ya. Karena saya bilang tadi apa? Kebanyakan dalam kalimat setelah azunu pakai apa? Pakai anna. Cara kedua jauh lebih banyak.
Jadi kita fokusnya hanya pada anna teman-temannya inna. Sehingga setelahnya marfu, kemudian setelahnya marfu. Isim anna mansub, khobarnya marfu'un. Contoh huwa maridun, dia sakit, kita buat dengan azunnu gimana? Azunnu annahu maridun, tetap dhammah karena khobar anna. Al mudarrisu majaa, guru itu tidak datang, pakai anna. Azunnu annal mudarrisa majaa, aku mengira guru itu tidak datang. Bisa dipahami cara menjawabnya? Majaa Ya. apa majaa Ustaz? Majaa, karena jaa fi'il. Oh, Kalau fi'il madi dia mabni di atas fathah. Azunnu annal mudarrisa majaa, seperti itu. Ya, silakan yang megang mikrofon langsung saja menjawab. Barakallahu fikum. Ahwin nomor 1. Anta tabibun. Anta tabibun, artinya anta tabib, Kamu dokter. kamu dokter, berarti antum udah yakin. Anta tabib, kamu dokter. Kalau nggak ada azunu yakin. Kalau tambah yakin, innaka tabib, itu dia yakin banget. Paham ya? Tapi kalau antum ragu, berarti pakai apa? Azunnu. Silakan. Azunnu annaka tabibun. Bagus. Azunnu annaka tabibun. Memang rekomendasi pakai anna saja, itu lebih sering. Azunnu annaka tabib, aku menduga kamu adalah dokter. Lanjut, isnan. Imam. Isnan huwa minal yabani, Huwa minal yabani, artinya dia dari Jepang. yuk mas kayak azunnu. Adunnu annahu minal yabani. Asan azunnu annahu minal yabani, aku menduga bahwasannya dia dari Jepang. Salasa. Azun Baca salah dulu dong. Iya, mari dokter. Iya, mari dotan. Mari dotan. Anda belajarnya tan-tan-tannya jadinya tan. Baik, iya, mari dokter. Khobar. Mau coba yang nggak beda nih. Azunnuha mari dotan. Iya, boleh begitu. Azunnuha mari dotan. Cuma perintah penulisnya suruh pakai anak. Iya, jadi tetap aja bid'ah ya. Mengerjakan sesuatu nggak sesuai perintah. Mari dotan. Tapi nggak apa-apa kalau pakai latihan tadi bagus. Azunnuha mari dotan. Ya, kayak bilang tadi ya. Kok Ustaz nggak dikasih yang itu sih? Saya bilang tadi penulis hanya berikan yang sering digunakan. Ya, apa jadinya? Azunnu annaha mari dotan. Bagus. Azunnu annaha maridhatun. Masya Allah. Barakallahu fik ya Fikri. Silakan yang keempat, hum tullabun. Bagus. Masukkan azunnu. Bagus, seperti itu ya. Azunnu annahum tullabun. Kalau tidak pakai anna nanti azunnuhum tullaban. Itu bedanya ya. Ya, antum yang penting ingat aja bisa divariasikan ya. Cuma kita belajar di sini pakainya anna. Ya, silakan dilanjut Haris. Khamsah. Anta jawab. Bukan anta, Anti. anti. Anti jawab. Anti jawa. Apa tuh anti jawa? Kamu lapar. Jadi antum lagi boncengan sama si antum bilang anti jawa ya. Anti jawa, kamu lapar. Antum yakin dia lapar. Tapi kalau antum duga kayaknya kamu lapar ya. Nah, gimana tuh bahasa Arabnya? Adunnu annaki jawab. Nah, itu ya kalau lagi naik motor ya azun annaki jawa. Ya, kayaknya kamu lapar deh. Nah, itu bahasa kitanya tuh. Azun annaki jawa ya. Kayaknya kamu lapar ya gitu ya itu bahasanya. Karena menduga sepertinya kamu lapar. Ya, lanjut. Rakam sita. Ini Al-maktabatu maftuhatun. iya, al-maktabatu maftuhatun. Masukkan azunnu. Azunnu anna al-maktabata maftuhatun. Bagus, azunnu annal maktabata maftuhatun. Karena anna ya pakainya, maka maftuhatun doma sebagai khobarnya. Artinya apa? Aku menduga perpustakaan itu terbuka. Benar, aku menduga perpustakaan itu terbuka. Masih dugaan, belum yakin. Lanjut, as-sofwan rakam sab'ah.
Al-qahwatu baridatun. Al-qahwatu baridatun. Masukkan azunnu. Adunnu annal qahwata baridatun. Masya Allah. Azunnu annal qahwata baridatun. Artinya, Aku menduga kopi itu dingin. iya, aku menduga kopi itu dingin. Berarti antum saat ini masih menduga, ya belum yakin. Lanjut Iman, Rokam Samania, Barakallahu fiik. Samania Muhammadun zahaba ila Makkah. Iya, masukkan azunnu. Adunnu anna Muhammadan zahaba ila Makkah. Masya Allah, ahsan. Azunnu anna Muhammadan zahaba ila Makkah. Tarjim. Aku menduga Muhammad pergi ke Mekah. Ahsan. Lanjut Rokam Kisah, Barakallahu fiik. Ngomong. Tis'ah Fatimatu fil maktabati. Yuk, masukkan azunnu. Azunnu annal Fatimata fil maktabati. Ahsan. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Artinya, Aku mengira Fatimah di perpustakaan. iya, aku mengira Fatimah di perpustakaan. Ya, seperti itu. Mundas terakhir, Asra. Antum mudarisuna. Nah, Adunnu annakum mudarisun. bagus. Nah. Ya, ulang lagi. Azunnu. Adunnu annakum mudarisuna. Asal azunnu annakum. Bukan anna antum lagi ya, karena bersambung. Annakum mendarisuna. Artinya, aku menduga. Aku menduga kalian para guru. Iya, seperti itu ya ikhwah ya, bisa dipahami ya. Jadi penggunaan kata zona memang lebih sering pakai anna. Tapi sekali-kali antum udah belajar dihilangkan anna juga boleh. Biar antum punya variasi kalimat. Dan itu juga divariasikan ketika kita baca Al-Quran. Ada yang pakai anna dan ada yang tidak menggunakan anna. Yang penting ingat saja kalau pakai anna maka hukumnya jadi isim anna khobar anna. Tidak menggunakan anna maka menjadi maf'ul bi 1 dan maf'ul bi 2. Barakallahu fikum. Itulah kaidah yang berkaitan dengan kata zona yazunnu yang alhamdulillah menjadi pembahasan kita di malam hari ini. Selesai pembahasannya, insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke kaidah berikutnya, yaitu mengenal tentang adat ma'dud 11 sampai 20. Dan selain adat ma'dud 11 sampai 20, kita juga akan belajar mengenal ya tentang isim yang menunjukkan kata sifat yang berpola af'alu muzakkarnya. Kemudian muzakkarnya fa'la, muannasnya fa'la, bagaimana nanti dalam bentuk jamaknya. Sifat yang berpola fa'lanu, muannasnya fa'la, bagaimana bentuk jamak daripada sifat ini. Jadi ada dua pembahasan kita pekan depan sebagai kaidah terakhir, adat ma'dud dan sifat pola fa'lanu, muannasnya fa'la, dan kita akan mengenal apa jamaknya. Nah, dua pembahasan itu menjadi pembahasan akhir di pelajaran 6. Insya Allah kita bahas di pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum ikhwas sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anda sekalian. Anda berikan istiqomah juga dalam belajar. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa timanikum bi hadhihi muhadarah. Hayya bina nahtati bi du'ai kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf sekali ya tadi mumpung atas kesempatan tadi ya, semoga dimudahkan ke depan, tidak ada halangan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.